Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Kali ini kita akan belajar tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran keempat. Sebelumnya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian nanti kita akan mengingatkan tentang protokol kesehatan. Lalu Pak Guru akan bercerita sedikit tentang kapal pinisi. Selanjutnya kita akan membahas banyak tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya dan transportasi, kemudian tantangan belajar. Oke, selalu ingat ya untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Selalu ingat untuk 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, lalu menghindari kerumunan. Tetap menjaga iman, imun, dan aman kita ya. Ya, sebelum belajar kita nyanyi dulu yuk. Ingat nggak nih lagu ini? 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani, maju sekarang ke laut kita beramai-ramai. Oke, masih ingat ya lagu itu ya? Lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Nah, kapal pinisi yang Pak Guru tampilkan di layar ini adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Konon nih, pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat kerentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi itu ada dua jenis. Yang pertama lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua adalah palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Wow. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSARS, yes. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas nih pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat.
Ya, karena tadi kita sudah membahas tentang kapal, tentunya di Indonesia ini negara-negara kepulauan membutuhkan yang namanya kapal-kapal seperti tadi yang banyak. Nah, sebenarnya ada apa sih pengaruhnya? Pengaruh kondisi geografis kepulauan di Indonesia yang terlebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini akan mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya kan masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya kan budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga beda-beda. Seperti bahasa. Ya, bahasanya ada bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Sunda. Terus juga ada lagi yang perbedaan tuh adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Ini ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, keempat keragaman seni dan budaya. Keragaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Nah, ya, misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, di bidang pariwisata, potensi keragaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Nah, selain budaya antar pulau, antar bangsa, nah, bangsa luar tuh mudah sekali masuk ke Indonesia. Nah, Indonesia lebih mudah mengenal budaya asing. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Ini juga karena akibat adanya globalisasi gitu ya. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Selain itu, Indonesia sendiri dikenal budayanya ramai akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, setelah itu kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat memengaruhi kondisi transportasi yang ada. Di sini kita lihat ya, ada peta penerbangan Garuda Indonesia yang warna biru. Ya, yang sebelah kanannya yang ada peta jalur pelayaran. Nah, jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif adalah kapal laut dan pesawat terbang. Ini di Indonesia ya, di Indonesia yang efektif untuk menjangkau antar pulau gitu. Adapun jalur darat ya yang di satu pulau aja gitu, moda transportasi yang digunakan itu bisa aja kereta api, bis, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Nah, penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus juga didukung dengan sarana pendukung seperti bandara gitu kan, lapangan udara. Begitu pula dengan penggunaan kapal. Sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus juga didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapalnya juga. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau.
Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kita masuk ke tantangan belajar kita. Yang pertama, bagaimanakah sikap orang-orang di sekitarmu terhadap kelestarian budaya daerah atau tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia? Kamu amati sekeliling kamu, ya, bagaimana orang-orang itu sikapnya dalam melestarikan kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua nih, ya, terus catat juga kesenian tradisional, adat istiadat, dan unsur budaya lainnya yang masih lestari sampai sekarang di wilayah kamu. Apa? Misalnya kamu tinggal di Jakarta, ada nggak kesenian tradisional di sekitar kamu yang masih lestari? Ada nggak adat istiadat? Ada nggak unsur budaya lainnya? Nah, bisa kamu ingat-ingat aja di masa-masa dulu sebelum pandemi gitu kan. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang berupa adat istiadat? Apakah adat pernikahannya seperti apa? Adat adat khitanan gimana gitu ya? Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ilmunya bagi Pak Guru khususnya dan bagi para murid semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Pak Guru tutup. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.